Shalom Bu Chan. Shalom. Silakan, Ati Andri. Shalom Saudara Andre, silakan. Shalom Bunda P. Shalom kakak-kakak dan pucan-pucan. Saya mau bertanya. Tadi Bunda P kan sudah menjelaskan mengenai kuda putih dan kuda hitam. Sekarang saya mau bertanya, untuk kuda yang berwarna merah padam itu siapa ya penunggangnya ya Bunda? Sekian, terima kasih. Kuda merah padam itu adalah, pemegangnya adalah mereka yang melaksanakan tugas penghukum bumi ini dengan api. Murka Tuhan. Jadi yang menunggangi kuda merah padam itu adalah api, itu perang. Itu kalau dia jalan, kuda merah padam itu jalan itu bersama dengan kuda yang berwarna-warni, warna hijau, warna kuning, warna ungu. Nah, itu akan terjadi peperangan, pertikaian, api, dan belerang. Itu perang dunia, pertikaian antar suku, pertikaian antar negara, dan api. Nah, itu kalau kuda merah padam ini jalan, dia akan gandeng kuda warni hijau kuning. Itu membawa malapetaka. Jadi di setiap ada pertikaian antar suku, antar negara, itu ada kuda merah padam dan kuda hitam, kuda berwarna hijau, kuning, orange, ungu, ada kematian. Dan kapan kuda merah padam ini jalan? Tahun depan. Kapan dia beroperasi? Di negara manakah? Dia akan menghabisi semua negara Timur Tengah, Amerika, Bangladesh, Afrika, dan sebagian Asia kecil. Nah, jadi kuda ini akan berperang melawan. Jadi kuda ini beroperasi, Bapak Ibu, kuda ini beroperasi sekaligus. Kuda hitam, kuda merah padam, kuda warna hijau, kuning, orange, itu tahun depan. Tahun ini sudah jalan, tapi berada di Timur Tengah. Tahun depan menjalar ke Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Bangladesh, Afrika, dan ke Asia-Asia kecil. Bangunlah di 2 tahun ke depan, bangunlah Gog Magog, peperangan 20 negara, termasuk Indonesia di dalamnya. Semakin ngeri. 3 kuda ini jalan. Jadi kita berdoa, berjaga-jaga, minta kepada Tuhan supaya Tuhan tolong gantikan tubuh saya ini menjadi tubuh supernatural, supaya saya bisa bertahan di masa kengerian yang dahsyat ini. Jadi seperti itu, tidak ada tempat yang aman kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mempelai katakan 2 tahun, tahun depan 2 tahun, belum tentu itu waktu yang pasti. Karena waktu itu dipegang oleh Bapak Yahweh sendiri, tapi perkiraannya sudah di depan mata. 2 tahun, 3 tahun depan, 1 tahun bisa terjadi. Tapi yang menentukan waktu itu adalah Bapakku yang di surga. Seperti itu. Jadi sekaligus 3 jalan kuda ini sangat ngeri di tahun-tahun ke depan. Dia bukan jalan sendiri, tetapi kuda ini sekaligus 3. Ada kematian, ada kelaparan, ada penyakit sampar, ada bencana alam yang luar biasa, api, air, jalan terus, dan gempa bumi. Jadi ada kematian.
Jadi ada kuda hitam, juga ada kengerian sampai di 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti itu ya. Perjalanan dari kuda-kuda. Kuda-kuda di alam roh. Mereka sekarang ada di mana? Ada di satu gunung Arafah. Jadi kuda itu lagi ada di gunung Arafah. Kuda hitam sebelah kanan, kuda merah sebelah tengah, kuda biru, kuning, hijau ada di sebelah kiri. Mereka sudah siap untuk berjalan lagi ke negara yang lain. Ini ada di Timur Tengah kuda itu. 3 kuda itu. Makanya gosong semuanya Bapak Ibu. Gosong. Jadi kota itu gosong Bapak Ibu ya. Jadi setiap kuda itu beroperasi di satu negara gosong Bapak Ibu. Akan terjadi abu. Seperti nyanyian ratapan tangisan itu, kota itu akan menjadi sunyi, sepi dan tidak berpenghuni. Ya, seperti itu. Tetapi lain versi-versi peperangan ini lain. Ya, seperti di Indonesia ini ya terjadi versi peperangan genosida secara cairan. Jadi matinya itu tiba-tiba mati habis penduduk bumi ya. Jadi karena mereka itu nego karena Indonesia ini adalah surga Taman Eden itu sesungguhnya, tidak bisa mereka buat macam-macam. Ada baku lawan dengan malaikat-malaikat Tuhan yang tak kasat mata ini Bapak Ibu ya. Jadi takut mereka, jadi apa yang mereka lakukan beda-beda karena di Indonesia ini surganya Tuhan. Jadi mereka buat kepada hanya manusia-manusia yang bodoh, buta, tuli, telanjang ini kenalah cairan Lucifera itu. Nah untuk itu Tuhan Yesus datang untuk menebus, menetralkan cairan manusia ini, cairan kalian semuanya. Di dalam satu nama kuasa firman Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim, netral tapi bayar harga, asal jangan sampai di penyembahan, baru pemakaian. Terus mengapa Indonesia takut mereka? Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa yang dibutuhkan oleh dunia. Mengapa Indonesia tidak kena bom? Kena bom, ada bom. Ada yang nekat Bapak Ibu. Negara apa yang nekat bom Indonesia? Amerika. Donald Trump naik jadi presiden. Perang dunia 3 besar-besaran terjadi. Dan Indonesia dapat berapa bom Indonesia? Nekat Bapak Ibu ya untuk menguasai dunia, untuk memperluas wilayah. Kekayaan dunia akan direbut. Makanya orang Indonesia harus pintar-pintar Bapak Ibu ya. Aku sayang kepada orang Indonesia ini. Karena mereka siang malam mencari aku. Dan tidak seperti bangsa-bangsa yang lain, sibuk mencari mamon, sibuk mencari teknologi. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan mataku. Donald Trump naik presiden, Amerika Serikat, perang dunia pecah besar-besaran. Disitulah kesuksesan 3 sudut segitiga piramid ini. Jadi apa yang terjadi dengan Indonesia ini? Ke depan krisis yang sangat luar biasa. Kelaparan karena makanan-makanan akan diambil oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan bangsa-bangsa yang lain itu akan datang ke Indonesia berduyun-duyun. Apakah itu dari Palestina, dari Rohingya, dari segala macam negara-negara yang sudah di bumi hanguskan di sana. Kita sebagai warga Indonesia, sesama manusia, kita harus menerima mereka dengan kasih dan cinta, tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Karena mereka ingin dimusnahkan oleh setan Bapak Ibu. Oleh penguasa-penguasa yang serakah. Oleh setan Bapak Ibu, antek-antek setan. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, banyak kekayaan Indonesia, gunung, laut. Ya buatlah mereka pemukiman yang banyak. Suruhlah mereka mencari ikan, bercocok tanam. Karena ini adalah surganya Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang mengklaim Indonesia ini miliknya. Ini milik Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, Yesus HaMashiach Elohim, firman Tuhan yang hidup. Kita manusia ini hanya menumpang. Termasuk saya hanya menumpang. Makanya saya tidak mengenalkan harta, rumah pun saya tidak ada. Ngontrak sana, ngontrak sini sekarang tidak ada. Saya dapat berkat, saya bagi-bagi sama orang susah, orang miskin. Jadi yang menikmati uang saya, hasil pelayanan saya, orang lain, bukan saya. Saya, nyawa saya saja sendiri sekarang terselamatkan. Saya puji Tuhan, praise the Lord, syukur 12 kali Bapak Ibu. Ya, saya pelayanan siang malam, saya dapat berkat ya, saya bagi-bagi sama orang susah, orang miskin. Saya bukan hamba penampung harta di dunia, bukan.
Orang lain yang nikmati semua, Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan tahu saya. Saya hamba ilahi apa hamba dunia, Tuhan tahu. Penderitaan seperti apa yang saya alami, Tuhan tahu. Dan pedang apa yang saya pegang, pedang rosa itu sudah berubah menjadi ungu. Pedang penderitaan, pedang itu akan meminta balas, Bapak Ibu. Pedang yang saya pegang itu meminta balas. Pedang-pedang orang kudus, jiwa-jiwa orang kudus yang teraniaya, yang tersolimi selama hidup di dunia seperti saya ini. Mati berapa kali, siksa menderita berapa kali, tetap saya memberikan pengampunan, cinta, dan kasih sayang kepada mereka yang membunuh saya, mengsolimi saya, memaki-maki saya, menghina saya, bahkan memperlakukan saya seperti binatang. Saya memberikan pengampunan kepada mereka 70 kali 7 tanpa batas. Untuk itu pedang saya di tangan saya di alam roh itu, Bapak Ibu bisa lihat, sudah berubah menjadi pedang warna ungu meminta balas atas kematian saya yang sebanyak 26 kali dan darah-darah orang kudus di muka bumi ini. Saya meminta keadilan Tuhan untuk menghukum seluruh bumi ini, untuk menghukum seluruh orang-orang jahat harus pindah alam. Timbangan sudah dinaikkan, timbangan ya, timbangan keadilan. Makanya orang-orang jahat terbongkar semua saat ini. Meminta keadilan darah orang-orang kudus, Bapak Ibu, dari zaman ke zaman. Sama seperti saya. Meminta keadilan Tuhan, itu saja. Dan meminta pembalasan dari Tuhan yang setimpal kepada orang-orang jahat yang berada di muka bumi ini yang masih hidup. Saya minta mereka supaya mati. Semuanya mati dalam sekejap. Mau itu mati dalam model seperti apa, mati dalam sekejap. Tidak usah hiduplah orang-orang jahat ya. Ini pembersihan bumi. Orang-orang jahat, orang-orang serakah, orang-orang yang tidak punya kasih, orang-orang yang suka memakai topeng kepalsuan, kemunafikan, yang suka menipu, bibir dusta, dolak-dalik, penipu, pendusta itu mati saja dalam sekejap. Tidak ada waktu hidup lagi. Sudah lama ditunda-tunda, diulur-ulur. Waktu untuk bertobat untuk kalian manusia. Hai manusia, betapa bejatnya kelakuan kalian. Betapa angkuhnya hati kalian. Sudah berbuat dosa, angkuh lagi. Baik rohani maupun jasmani mereka. Sudah terlalu lama waktu diulur-ulur. Sampai kapan kesabaran kami ini untuk dunia manusia? Sampai mereka menginjak-injak pekerjaan roh kebenaran, roh kudus di akhir zaman ini. Silahkanlah kalian. Silahkan. Bara api sudah ada di atas kalian. Di atas kepala kalian. Silahkan kalian nikmati. Tidak ada waktu penundaan lagi ya. Tidak ada waktu. Sudah dikasih pertobatan waktu. Berbulan-bulan sampai tahun. Tidak ada juga bertobat-bertobat. Tetap mengeraskan hati. Tetaplah mengeraskan hati. Kalau tetap keras hati, tetaplah mengeraskan hati. Sampai Anda meninggal, tetaplah mengeraskan hati. Jangan terbuka mata hatimu. Jangan supaya berakhir di neraka. Aku akan mengeraskan hatimu. Manusia-manusia bejat. Aku akan mengeraskan hatimu. Sampai engkau berakhir di neraka. Tidak ada waktu lagi pertobatan. Bagi kalian yang memiliki keangkuhan hati. Tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran daripadaku. Keraskan hatimu sampai engkau berakhir di neraka. Dan aku akan melihat kalian akan disiksa siang malam oleh para malaikatku. Salam hangatku dari roh Alfa dan Omega. Sungguh sudah sangat gatal jenggotku ini melihat kalian. Rupa-rupa kepalsuan, kemunafikan kalian manusia. Habis batas kesabaranku ini. Sampai aku mengorek-ngorek jenggotku ini. Dan aku melihat betapa liciknya hati manusia ini. Dan betapa pintarnya mulut kalian berdolak-dalik di dalam dusta. Bapamu siapa? Kalau begitu, mengaku ada Tuhan. Tapi bapamu siapa? Pendusta. Lucifer bapamu. Penyembah patung. Cium-cium patung. Lucifer bapamu. Setan semua mengaku ada Tuhan. Setan. Penyembah Lucifer kalian. Api tempatmu jikalau tidak bertobat. Yang mengeraskan hati, keraskanlah. Sampai kalian terbuka mata kalian ada di dalam api. Aku tidak akan melembutkan lagi hati kalian. Habis kesabaranku ini. Habis.
Sungguh datar jenggotku ini. Aku akan melihat hari kemurkaanku. Kalian meminta-minta mengasihani diri kalian di depan mataku. Dan aku akan tertawa. Siapa suruh waktu yang aku berikan kalian sia-siakan? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Itu saja daripadaku. Aku tidak mau membuang kata-kataku dengan sia-sia. Di hati yang angkuh, di hati yang bebal dan keras, di hati yang sangat menyombongkan diri. Siapa kalian? Hanya debu tanah ciptaan Bapak Yahweh. Kalian hanya menumpang di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa mengklaim ini tanahku, ini milikku. Kalian hanya penumpang. Kalian diberi waktu khusus hidup kalian sebagai penumpang. Dunia ini adalah ujian bagi kalian. Dunia ini adalah ajang pertarungan bagi kalian. Iman kalian, karakter kalian. Kalian ini manusia yang baik atau tidak? Memiliki karakter yang baik atau tidak? Tidak punya kasih, tidak punya cinta hidup di dunia. Berbicara kasih, berbicara cinta. Tiap hari berkoar-koar namaku. Tapi tidak ada kasih di hati kalian. Hamba-hamba palsu, guru-guru palsu. Hanya mencari keuntungan. Mamon yang dikejar. Tidak ada kasih di hati kalian. Tidak ada cinta. Yang ada kalian ingin mencari sanjungan, ujian daripada manusia. Bagaimana mungkin manusia tanah menyanjung manusia tanah? Sama-sama akan binasa di lautan api. Jikalau bukan karena kasih dan belas kasihanku, cintaku pada kalian, neraka semua kalian. Jangan membuat amarahku murka ini meledak-ledak atas diri kalian manusia. Jangan memancing-mancing. Cukup sudah kesabaran. Cukup. Kalian mau hina wadah ini? Dia tidak tahu apa-apa. Aku yang berbicara kepada kalian. Senggol wadah ini? Mau kalian bunuh wadah ini? Silakan. Kalian akan berhadapan langsung denganku. Kalian mau tahu apa yang dia bicara? Dia tidak tahu apa-apa. Aku yang berbicara. Dari dulu sampai sekarang, aku yang berbicara. Hanya menyamar aku dalam wadah itu. Protes lagi. Siapa kalian? Kalian mau aku pakai? Mengapa aku tidak dipakai Tuhan? Kalian kotor. Wadah kalian itu kotor. Munafik. Dusta semua. Mulut kalian. Tidak ada ketulusan hati. Tidak ada cinta, tidak ada kasih. Tidak seperti wadah ini yang aku pakai. Memang dia bodoh di dunia ini. Bodoh dia, sangat bodoh. Kalian bilang bodoh. Bodoh di dunia ini. Uang dia bagi-bagi kepada semua orang. Sedangkan dirinya tidak punya harta. Rumah saja dikontrakan. Tinggal saja dikontrakan. Makan saja tempe, tahu, ikan, kadang-kadang daging. Tidak seperti kalian. Menikmati dunia ini. Dia saja makan 2 hari sekali. 1 hari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tidak seperti kalian. Mana puasa kalian? Mana doa kalian? Sungguh ironis aku melihat kalian ini. Sungguh. Hidup bernyaman-nyaman, hidup berenak-enak. Berani kalian menghina hambaku yang aku pilih dari sekian banyak manusia. 2000 tahun yang lalu. Aku tunggu siapa manusia yang memiliki hati yang sungguh luar biasa di hadapan mataku. Kalau ini gagal, jatuh dia dalam dosa, aku akan tunggu 2000 tahun lagi. Menunggu manusia seperti ini, aku akan cari lagi di waktu yang lain. Sangat susah. Ini baru muncul satu-satunya manusia terekselen dari zaman ke zaman. Kalian mau hina dia, mau fitnah dia. Kalian ini pembuat dosa. Pezina kalian ini. Yang hina-hina mempelaiku ini seorang pezina, pelacur. Pezina roh. Pezina lahiriah kalian ini. Suka berbuat dosa. Berani hina-hina mempelaiku ini. Aku bukan berbicara kepada adik Andre ini. Aku berbicara kepada dunia. Tapi aku suka berbicara kepada hambaku yang bertanya kepadaku dengan tulus. Itu saja, aku tidak mau banyak bicara lagi kepada dunia manusia. Aku diam. Aku menyembunyikan diriku sekarang.
Aku diam, ogah, aku lihat kalian ogah, sangat ogah. Kalian munafik menyembah kepadaku. Mulut kalian penuh dusta, hati kalian dolak-dalik, suka menghakimi, suka membenci orang, pelitnya minta ampun. Kasih kalian dingin, sangat dingin di timbangan kami. Kalau kalian mengumpulkan harta, mempelaiku ini tidak, membagi-bagikannya kepada orang susah. Beda pengumpulan hartanya. Dia mengumpulkan harta di surga, tidak ada kamera. Kalian ingin memuji pujian manusia, silakan pakai kamera. Jangan lagi meminta pujian daripada kami. Dunia manusia sudah memuji dirimu sangat banyak. Jangan lagi meminta pujian daripada kami. Makanya kalau memberi tangan kanan, tangan kiri, tidak ada yang tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Apakah mempelai ini memperlihatkan kebaikan-kebaikannya di depan kalian? Kamera? Tidak, bukan. Dia tidak pernah syuting. Dia memberikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak ada yang tahu. Hasil yang dia dapat, dia bagikan kepada orang susah di jalanan, di tong-tong sampah. Penginjil-penginjil, dia tidak kenal. Orang-orang minta makan. WhatsApp, Messenger, dia kasih semuanya. Dia kalau dapat berkat 500.000, dia kasih ke orang 300.000 sampai 400.000. Dia ambil makan 100.000 supaya kamu tahu. Jangan terlalu memfitnah mempelaiku ini, ha? Jangan. Jangan saudara. Mata kami yang melihat menangis. Kalian tuh seraka, tidak seperti hati mempelaiku ini, penuh kasih dan cinta kepada kalian, tanpa membedakan suku, ras, agama, semuanya dia bantu. Hati di mana seperti ini yang aku dapati di setiap zaman, di setiap tahun, ratusan tahun. Setelah engkau mempelai jadi hambaku yang rendah hati, jagalah kekudusan hidupmu. Jangan jatuh. Kalau engkau jatuh, aku akan menunggu lagi berapa ribu tahun lagi untuk mendapatkan manusia sepertimu. Masuklah di dalam kerajaan 1000 tahun, engkau sudah ada di sana terlebih dahulu. Jangan dunia, itu saja. Tutup saja live ini. Mempelaiku ini sudah sangat capek. Tutup saja live ini. Aku tidak mau lagi berbicara. Sampai di sini pembicaraanku. Dia sudah berperang siang malam di sana. Sampai di dunia kalian hina-hina lagi. Fitnah, hujat-hujat dia. Alangkah ironisnya kehidupan mempelaiku ini. Dia menangis siang malam menangis. Untuk supaya kalian selamat. Tidak tahu terima kasih dunia manusia ini. Tidak tahu. Sementara mereka menahan-nahannya. Mempelaiku ini menderita hidup di dunia. Berikanlah dia senang sedikit. Berikanlah dia kesenangan selagi dia masih hidup di dalam tubuhnya. Jangan kalian tahan dia, kalian tawan dia. Dan dia sangat menderita di dunia ini. Kalian ingin menahan dia di dunia ini. Tapi dia sangat menderita. Mengapa dunia manusia begitu jahat? Begitu jahat dengan roh kami? Mengapa kalian tidak bisa menerima roh kami? Kalian ingin menyalibkan kami. Mengapa? Supaya kalian bebas untuk melakukan dosa di dunia ini. Sementara wadah yang kami pakai sangatlah menderita hidup di dunia ini. Adilkah itu? Adilkah? Tanyakanlah kepada hati nuranimu manusia. Tanyakanlah. Sudahlah, tutup saja pembicaraan malam ini. Sampai di sini saya berbicara kepada kalian dunia manusia. Aku hanya menyamar memakai wadah ini, pakai juga bahasa manusia yang sederhana, yang bisa kalian pahami, yang bisa kalian mengerti. Itu saja, aku tidak akan berbicara. Paling kalau berbicara hanyalah sekedar canda gurau, karena mempelai kami ini adalah orangnya humoris. Seperti itu mempelai kami ini. Ya. Tutup saja live ini karena mempelai kami ini sangat capek ya. Sangat capek pada saat ini. Dia habis berperang di alam roh. Tutup saja live ini. Ya, kami dari dunia yang berbeda dari kalian manusia. Kami sangat mencintai kalian.
sangat mengasihi kalian. Apabila kalian mau datang dengan kerendahan hati kalian, kami mau bertobat-tobat, kami sambut kalian dengan tangan terbuka. Datanglah dengan kerendahan hatimu, dan tangisilah dosa-dosamu, dan bertobatlah sungguh-sungguh. Bertobatlah sungguh-sungguh. Kami akan menyambut kalian di pintu kerajaan sorga. Itu saja akhir kata daripada kami ini. Kami juga mohon maaf kepada dunia manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila murka kami mendarat di kotamu. Janganlah kalian berkata bahwa Allah tidak mengasihi dan menyayangi kalian, bahwa Tuhan tidak mengasihi dan menyayangi kalian. Ingatlah itu teguran yang manis daripada kami, supaya kalian tidak bergantung pada hartamu, tidak menyombong-nyombongkan dirimu. Jangan terlalu tidur lelap, berdoalah dan berjaga-jagalah selalu, karena bencana-bencana ke depan kalian tidak akan tahu tiba-tiba menimpa di kotamu, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, badai api. Berjaga-jagalah selalu di dalam doamu, supaya kamu terhindar daripada segala hal malapetaka itu, supaya terpelihara seluruh tubuhmu, jiwamu, baik rohmu. Akhir kata kami memberkati engkau, kami mengasihi engkau, dan mempelai tutup saja live ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian di dalam kasih anugerah, cinta, kasih Bapa Surgawi, Roh Kudus, Roh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.